I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. MotoGP mengakhiri petualangan di benua Amerika akhir pekan ini, sebelum kembali ke Eropa untuk jangka waktu lama. Terasa spesial karena Grand Prix of the Americas akan merayakan hari jadinya yang ke-10. Balap motor premier itu sempat mengunjungi Daytona, Laguna Seca dan Indianapolis di masa lalu. Hingga Grand Prix of the Americas jadi bagian dari MotoGP 10 tahun silam, dan sejak saat itu memantapkan dirinya sebagai acara yang stabil. Absen pada tahun 2020 seperti semua balapan non-Eropa lainnya, Circuit of the Americas kembali hadir di musim gugur 2 tahun lalu. Kejuaraan ini kemudian kembali ke tanggal yang lebih tradisional di musim semi. Dirancang oleh Herman Tilke, kota merupakan trek yang bervariasi. Panjangnya 5,513 km, memadukan kecepatan dan teknis dengan beberapa tikungan terinspirasi dari sirkuit terkenal lainnya. Lintasan yang berbelok berlawanan dengan arah jarum jam ini juga memiliki keistimewaan berupa gradien yang kuat, 41 m, terutama di garis finish. Dan memiliki lintasan lurus terpanjang dalam kejuaraan ini, 1,2 km. Tidak hanya bergelombang, tetapi juga kasar dan keras pada ban. Aspalnya menjadi penyebab banyak gigi bergema retak setiap tahun, karena perubahan permukaan dan gundukan, yang coba dihilangkan dengan cara menghaluskannya, namun sia-sia. Sejauh ini, Marc Marquez jadi penguasa kota. Namun, juara dunia MotoGP 6 kali terpaksa absen karena masih menjalani pemulihan patah jempol tangan kanan. Posisinya akan diganti Stefan Bradl, pembalap tes Honda. Selain Marquez, Enea Bastianini juga dinyatakan belum fit dari cedera tulang belikat. Michele Tiro yang mengendarai Ducati Desmosedici GP23. Trek tersebut siap menyambut pemenang baru. Marco Bezzecchi yang sebelumnya menang di MotoGP Argentina, berhasrat mengonfirmasi tren positif. Francesco Bagnaia yang kehilangan posisi puncak dari rider VR46 Racing itu, juga punya motivasi ekstra merebut peringkat teratas. Satu hal yang mengundang penasaran adalah bagaimana sprint race di atas lintasan yang bergelombang. Banyak pembalap yang mengeluhkan kondisi kota saat kunjungan sebelumnya. Sementara itu, Francesco Bagnaia masih belum mau dianggap sebagai jagoan utama Ducati. Persaingan internal yang cukup sengit turut memengaruhi. Menjelang seri balap ketiga MotoGP Americas 2023, Bagnaia menjadi salah satu pembalap yang dijagokan. Bagnaia telah menunjukkan bahwa nomor 1 pada motornya bukan pajangan belaka. Pada seri pembuka di Portugal, pembalap Ducati Lenovo itu menyapu bersih kemenangan di lomba sprint dan lomba Grand Prix. Saat seri kedua MotoGP Argentina, Bagnaia pun masih tampil kuat walau hanya finish ke-6 saat sprint, dan terjatuh saat mengisi posisi kedua dalam balapan utama. Tergusur dari puncak klasemen, tidak lantas membuat pembalap jebolan VR46 Riders Academy itu dipandang lemah. Pada akhirnya, Bagnaia lah yang mengakhiri paceklik gelar Ducati selama 15 tahun saat menjadi juara MotoGP musim lalu. Bagnaia mengemas 7 kemenangan dan 3 hasil podium lainnya, untuk membalikkan ketertinggalan 91 poin dari puncak klasemen. Pencapaian emas itu bak menahbiskan Bagnaia sebagai jagoan utama Ducati, sama seperti Marc Marquez di Honda atau Fabio Quartararo di Yamaha. Namun, Bagnaia belum merasa sudah berada di level ini. Pembalap berusia 26 tahun itu menyadari bahwa dia terlebih dahulu harus membuat perbedaan dengan penunggang Ducati Desmosedici GP lainnya. Saya belum berhak untuk mendapat pengakuan seperti itu, kata Bagnaia dikutip bolasport.com dari autosport.com. Jika saya menunjukkan bahwa saya satu-satunya yang selalu di depan dengan motor ini, hanya saya yang bisa menang, lalu meraih 3 gelar secara beruntun. Baru kita harus berbicara soal pecco. Ducati sedang mendominasi MotoGP dengan deretan pembalap yang hampir semuanya mampu bersaing di depan.